Hai, balik lagi ke channel YouTube aku, Ina Kirana Channel. Kali ini aku mau buat risol mayo yang kulitnya itu tidak mudah robek. Terus ini rasanya itu enak sekali, bisa dijadikan untuk ide jualan ataupun bekal untuk anak sekolah. So you have to watch this video, check this out. So guys, yang pertama siapkan mangkok, kemudian masukkan tepung terigu. Aku pakai tepung terigu serbaguna. Kemudian tambahkan tapioka. Selanjutnya beri sedikit garam, lalu diaduk hingga tercampur rata. Langkah selanjutnya masukkan air. Nah, untuk resep lengkapnya teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi di bawah ya. Kemudian diaduk hingga tercampur rata sampai tidak ada lagi gerindil dari terigunya. Selanjutnya tambahkan 1 butir telur. Dilanjutkan untuk mengaduk dengan menggunakan whisker sampai telurnya tercampur dengan rata dengan adonan terigu. Nah, supaya hasilnya lebih mulus, bisa disaring terlebih dahulu sebelum digunakan. Kemudian supaya tidak lengket di teflon, aku akan mencampurkan sedikit minyak goreng. Nah, lalu diaduk hingga tercampur dengan rata. Selanjutnya kita akan mulai membuat dadarnya. Nah, sekarang aku mulai untuk mendadar ya. Ini aku menggunakan teflon ukuran 20 cm. Kalau teman-teman ragu takut adonannya itu lengket di teflon, boleh teflonnya dioles tipis aja pakai minyak ya. Nah, ini seluruhnya sudah aku dadar adonannya, dan kalian bisa lihat ya, adonan ini sudah dingin. Kemudian aku akan coba untuk meremek-remek ya. Nah, ini bisa dilihat tidak mudah pecah dan tidak robek sama sekali. So, langkah selanjutnya adalah aku mulai mengisi risolnya ya. Jadi kalian bisa sesuaikan aja dengan selera masing-masing untuk isiannya. Kalau aku ini hanya pakai yang ada di rumah aja, ada telur. Jadi 1 butir itu bisa dibagi menjadi 6 bagian dan pakai keju cheddar ya. Untuk sausnya ini ada mayones dan susu kental manis. Kalau mau ada rasa pedas bisa ditambah dengan saus sambal ya. Nah, ini tinggal dilipat aja. Mudah sekali ya ngelipatnya, bisa dilihat di video bagaimana cara aku melipat risol. Nah, untuk bagian ujungnya itu bisa diolesin perekat. Nah, untuk perekat ini hanya terigu dan air aja ya, diolesi pakai brush atau pakai kuas. Jadi nanti ketika digoreng risolnya tidak merekah ya. Nah, proses ini dilakukan sampai seluruh adonannya itu habis ya. Nah, teman-teman, ini semuanya sudah aku beri isian dan sudah digulung risolnya. Kemudian, sebelum digoreng, jangan lupa untuk dibalur terlebih dahulu ya. Nah, di sini aku ada 2 bahan untuk balurannya. Aku pakai breadcrumb warna orange. Kemudian untuk pelapisnya aku menggunakan adonan risol ya. Jadi dari awal sudah aku pisahkan dulu untuk adonan risolnya. Yang sebagian aku buat dadar, yang sebagian lagi aku buat untuk pencelup ya, untuk lapisannya. Nah, jadi gunakan 2 tangan, 1 tangan untuk mencelup, 1 tangan lagi untuk menaburkan breadcrumb. Jadi tangannya itu rapih gitu ya, tidak berserak atau tidak nempel-nempel di tangan si breadcrumbnya. Nah, lakukan proses ini hingga semua adonan terlapisi dengan breadcrumb ya. Jadi sebelum nanti digoreng, si risolnya ini harus dimasukkan dulu ke kulkas. Jadi biar breadcrumbnya itu benar-benar menempel. Nah, kalau mau di frozen kan sampai proses ini aja. Jadi jangan digoreng dulu ya. Jadi langsung ditata aja di tempat, kemudian masukkan ke freezer.
sekarang proses menggoreng risolnya setelah dikeluarkan dari kulkas ya, sudah 1 hingga 2 jam tersimpan di kulkas. Kemudian saatnya kita menggoreng. Panaskan minyak, gunakan minyak yang cukup banyak ya, kalau bisa yang sampai terendam risolnya, dan panaskan. Gunakan api sedang aja untuk menggoreng risolnya. Nah, jangan terlalu lama digoreng agar risolnya itu tidak pecah ya. Suka kan kadang kalau ngelihat risol yang digoreng kemudian dia menggelembung, kemudian dia pecah. Nah, itu karena kelamaan berendam dalam minyak, dan juga agar risolnya ini tidak terlalu banyak menyerap minyak ya. Makanya nggak usah terlalu lama-lama digoreng. Nah, setelah berwarna keemasan, boleh diangkat dari penggorengan, kemudian tiriskan. Voila, sudah jadi risolnya, dan ini enak sekali dinikmati selagi hangat ya, pakai cabai rawit ataupun pakai saus sambal ya, atau bisa juga dimakan begini saja. Nah, ini akan aku belah, aku akan bakal lihatin isiannya gimana ya. Nah, ini tuh isiannya lumer karena dia pakai mayones tadi ya. Wow, ini tuh enak sekali, apalagi kalau misalnya kalian pakai keju mozzarella ya, dia pasti molor-molor kejunya ya, karena masih panas baru keluar dari penggorengan. Ya udah, gimana cara buatnya? Gampang ya, silahkan dicoba di rumah untuk bekal anak sekolah ataupun untuk ide jualan kalian. Terima kasih telah menonton, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.